Pertanyaan berikutnya, pendeta datang dari Ibu Adelaide. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan penyebutan ya, namanya Adelaide. Shalom Hope Channel, Pendeta Richard dan Pendeta Richard Sabuin. Saya mau bertanya, bagaimana kita mengetahui bahwa di surga Yesus sudah pindah dari bait suci ke bait yang maha suci? Siapa yang memberitahu hal itu? Betulkah hal itu terjadi? Mohon penjelasannya, mohon pencerahannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Istilah dari tempat yang kudus dan tempat yang maha kudus itu adalah istilah Alkitab. Jadi bukan kita buat-buat. Kenapa? Karena ini berawal pada waktu Allah mengajarkan tentang rencana keselamatan itu kepada orang-orang Israel melalui suatu sistem bait suci di mana segala upacara ada di sana, bait suci, perabot-perabot, kemudian ada hari-hari raya, upacara-upacara, semuanya adalah tentang ilmu keselamatan, rencana keselamatan. Kemah pertemuan itu sendiri atau bait suci itu sendiri terbagi dalam dua tempat ya. Bait suci tentu ada pelatarannya, itu beda, tapi rumah itu sendiri, bait suci itu sendiri. Coba kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-26 ayat 33 dan 34. Keluaran pasal yang ke-26, Keluaran 26 ayat yang ke-33 dan 34. Oke, baik. Keluaran 26 ayat 33. Haruslah Dan tabir 34. itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Ayat 34. Tutup pendamaian itu haruslah kau letakkan di atas tabut hukum di dalam tempat maha kudus. Demikian Pendeta. Terima kasih. Jadi ada tempat yang kudus dan tempat yang maha kudus. Ada istilah bilik yang suci, lalu bilik yang maha suci. Tempat yang kudus dan tempat yang maha kudus. Ada perabot-perabot yang ada dalam tempat yang kudus, ada perabot yang ada di tempat yang maha kudus. Khususnya di sini ayat 34, yaitu tutup pendamaian. Ya, di atas tabut hukum itu, tabut perjanjian. Tabut hukum itu disebut sebagai tabut perjanjian, ada di tempat yang maha kudus. Lalu kemudian apa saja yang dilakukan? Ada banyak aturan-aturan melalui mana Allah mengajarkan kepada orang Israel tentang rencana keselamatan yang akan digenapi oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Lalu ia akan bangkit naik ke sorga, lalu dia kemudian akan menjalankan perannya sebagai imam besar, bahkan dia akan masuk ke dalam bilik atau tempat yang maha kudus seperti yang diajarkan atau digambarkan dalam perjanjian lama. Lalu setelah itu ia akan keluar, lalu kemudian itulah kedatangannya yang kedua kali nanti. Jadi apa yang dilakukan di dalam bait yang kudus itu, sistem bait suci yang diajarkan kepada orang Israel, betul-betul menggambarkan pelayanan Yesus Kristus. Mulai dari saat ia mati di atas kayu salib sampai nanti ia datang kembali di atas dunia ini. Nah, dengan demikian, apa yang terjadi di dalam kitab Keluaran tadi, yang ada katanya tempat yang kudus dan tempat yang maha kudus, khususnya kalau kita baca di dalam Imamat 16, ada yang namanya Hari Pendamaian. Setiap tahun ada hari-hari raya, tapi ada satu hari raya yang disebut Hari Pendamaian, di mana pada hari pendamaian ini hanyalah imam besar yang boleh bertugas masuk sampai ke dalam tempat yang maha kudus. Disebut Hari Pendamaian. Kenapa? Apa yang didamaikan? Apakah ada konflik? Ini menggambarkan bahwa akan ada penghakiman
di mana manusia yang berdosa, yang terpisah dari Allah, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerimanya sebagai juru selamat mereka pribadi, maka mereka akan mengalami suatu penghakiman untuk melihat akan catatan-catatan kehidupan mereka, lalu kemudian maka setelah itu akan ada pelaksanaan hasil dari penghakiman itu, dan itu digambarkan dengan digambarkan oleh hari pendamaian yang menurut Imamat pasal yang ke-16 ayat yang ke-34 itu dilakukan setahun sekali, yang pada saat itu secara ritual, maka bait yang kudus itu dibersihkan, dipulihkan kembali. Mengapa? Karena sepanjang 1 tahun darah dipercikan di depan tirai pemisah dari tempat yang kudus dan tempat yang maha kudus itu. Bila mana seorang berdosa, dia datang, dia akan meletakkan tangan di atas korban yang akan disembelih, lalu setelah itu dia sembelih, maka imam akan mengambil darahnya, lalu membawa darah dari korban itu, anak domba, lalu kemudian akan dipercikan di depan tirai yang memisahkan tempat yang kudus dan tempat yang maha kudus. Lalu kemudian itu artinya memindahkan dosa itu ke dalam, dan tirai itu menggambarkan Yesus Kristus juga. Banyak hal dari semua perabot dan semua equipment yang ada di dalam bait suci itu semuanya menunjuk kepada Yesus Kristus, termasuk tirai itu sendiri menunjuk kepada Yesus Kristus, karena dialah yang menanggung dosa kita. Tetapi kemudian pada hari pendamaian itu, maka bait suci itu akan dibersihkan, semua dosa akan dibersihkan secara ritual mengikuti sebuah upacara, sehingga itu diistilahkan dengan bait suci itu akan dipulihkan kembali, dibersihkan kembali pada keadaannya yang semula. Dan istilah ini digunakan pada saat Nabi Daniel mendapatkan sebuah penglihatan. Dan dalam penglihatannya itu, pada waktu dia tidak memahami apa arti dari penglihatan itu, maka dia bertanya, karena dia melihat banyak hal yang ada kaitannya dengan bait suci. Dia memikirkan tentang bait suci yang ada di Yerusalem, karena dia ada di pembuangan di Babel. Tapi jawaban yang diberikan kepadanya adalah bukan tentang bait suci yang di Yerusalem, tetapi tentang bait suci yang ada di sorga. Entah seperti apa bentuknya, tetapi itu menunjukkan bahwa di sorga ada suatu pekerjaan keselamatan yang dilakukan oleh Allah, yang ia coba demonstrasikan dalam bentuk yang mini kepada orang Israel pada waktu mereka berada sebelum zaman Tuhan Yesus itu. Apa yang ditanya oleh Daniel? Coba kita buka di dalam Daniel pasal yang ke-8. Daniel pasal yang ke-8, kita akan baca ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Di sana ada seorang kudus yang berbicara dan ada orang kudus lain yang berbicara juga. Dalam ayat 13, pertanyaan dari orang kudus yang dilihat di dalam penglihatan Daniel itu adalah, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak? Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi. Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Apa artinya? Ini istilah tempat kudus dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Ini merujuk kepada upacara hari pendamaian 1 tahun sekali di bait suci yang ada di Yerusalem. Sebelum zaman Yesus, mulai dari perjalanan bangsa Israel di padang belantara, mereka sudah melakukan itu. Mereka masuk
di negeri perjanjian mereka terus lakukan itu setahun sekali hari pendamaian. Artinya apa? Di akhir dari 2300 petang dan pagi, yang dalam nubuatan 2300 hari ini adalah 2300 tahun. Di akhir dari 2300 tahun itu, semenjak suatu waktu yang ditentukan di dalam Daniel pasal yang ke-7, dan itu dimulai dari ayat 25, dikatakan dari saat firman itu keluar bahwa Yerusalem akan dipulihkan, pada saat ada perintah yang resmi di mana bait suci atau kota Yerusalem itu akan dipulihkan, mulai tahun itu katanya, sampai 2300 petang dan pagi atau 2300 hari yang adalah 2300 tahun. Di akhir itu, maka disitulah penggenapan dari apa yang mereka selalu lakukan setahun sekali. Tapi kali ini imam besarnya bukan Harun atau anak Harun atau keturunan Harun, bukan. Imam besarnya adalah Yesus Kristus. Jadi Alkitab memberikan petunjuk bahwa Yesus Kristus yang adalah imam besar kita masuk ke dalam tempat yang maha kudus di sorga untuk mengadakan pekerjaan penghakiman, pemeriksaan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan itu mulai terjadi di akhir 2300 petang dan pagi itu. Untuk acara tajam sampai situ saja saya tanggapi. Terima kasih.